inti, merasa mepet, merasa dekat. Sampai termasuk yang lain. Kalau Rasul pergi, beliau juga ingin pergi bersama Rasul, pulangnya pun juga ingin masing-masing menyertai Rasulullah SAW. Salah bukan? Sesungguhnya saya telah bertahan saat ini sebagaimana engkau ketahui. Seolah-olah tidak bersalah ini. Seolah-olah tidak bersalah. Ummu Sulaim lalu berkata, wahai Abdullah, saya tidak merasakan sakit lagi sebagaimana yang biasanya saya rasakan. Oleh karena itu, dengarlah, kita pun benar-benar melanjutkan perjalanan. Kemudian Ummu Sulaim merasakan sakit lagi ketika keduanya telah sampai. Artinya setelah sampai di rumah. Dan akhirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku, yaitu ibunya si perawi hadis ini, yaitu ibunya Anas, berkata kepadaku, wahai Anas, jangan sampai anak itu disusui oleh siapapun sebelum engkau pergi pagi-pagi membawa anak itu menghadap Rasul SAW. Di bagian harinya, saya membawa anak tersebut menghadap Rasulullah, lalu meneruskan kisah hadis sampai selesai sebagaimana yang diriwayatkan Anas paling seperti itu. Jemaah Allah, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Kalau oleh Imam Nawawi hadis ini dimasukkan ke dalam kelompok bab sholat tadi itu, sebagaimana saya kemarin kita bahas. Karena memang dalam hadis tersebut tersirat ada as-sabru indal musibah dan al-ridha bi qadarillah. Sabar dengan musibah yang menimpa. Siapa tadi? Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ketika putranya sakit dan kemudian meninggal, ternyata Ummu Sulaim orang yang punya pribadi yang tenang, tidak mudah kalut. Bahkan mengetahui kondisi seperti itu, dia pesan kepada keluarga besarnya agar jangan sampai berita tentang meninggalnya anak ini sampai kepada Abu Talhah, kecuali Ummu Sulaim sendiri yang menyampaikan. Ternyata begitu Abu Talhah datang ke rumah, diservis maksimal oleh Ummu Sulaim, baru setelah merasa nyaman diberitakan hal itu kepada Abu Talhah. Walaupun Abu Talhah menerimanya kurang nyaman, tapi dia kemudian tidak berlalu itu, justru kemudian datang ke Rasul menyampaikan berita itu. Dan ternyata apa? Sebelum anak itu lahir, ketika Abu Talhah datang ke Rasul menceritakan kondisinya tadi itu, apa yang ditanyakan Rasul? Rasul bertanya, apakah kalian bergaul dalam itu? Dijawab oleh Abu Talhah, iya. Maka didoakan Rasul, barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah berkahi pada malam kalian. Betul. Di sini hamil, melahirkan anak. Ternyata anak itu mempunyai keturunan 9 orang tadi itu, yang 9 orang tersebut hafizul Quran. Jemaah, ini satu apa namanya keadaan di mana kaum muslimin generasi awal, generasi sahabat, bagaimana mereka memperlakukan sebuah musibah, bagaimana kemudian mereka menanggapi musibah itu untuk disampaikan kepada idola mereka atau imam mereka atau ketua mereka. Termasuk diantaranya adalah ada contoh yang bagus terkait dengan mendapatkan karunia sebuah putra untuk kemudian dibawa kepada orang yang minta kita akan doa. Kemudian yang berikutnya, wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisurah
Innama syahidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Hadis ini sering kita dengar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6114, Muslim 2609. Jawab Allah, as-sura'ah itu orang yang banyak membanting orang, itu as-sura'ah. Atau diterjemahkan lain, sura'ah itu, as-sura'ah itu bulat. Orang berbulat itu kan yang sering kita dapati apa namanya, prakteknya orang itu undang orang lain atau dia soalnya kemudian yang giling barang kamu giling kemudian banting. Nah, bantingnya itulah yang kemudian dari kata membantingnya itulah yang kemudian betul-betul mendapatkan predikat atau nama surah. Dalam hadis tersebut dalam Allah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang dikatakan orang yang kuat, ini tentunya dari sudut pandang yang lain, itu bukan semata-mata orang yang kuat fisik, bukan semata-mata itu. Walaupun dalam hadis yang lain disebutkan juga al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Hadis ini yang telah saya katakan tadi yaitu al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallahi minal mu'minid dha'ifi ini asbabnya memang masalah fisik. Ya, terkait fisik yang kuat, yang sehat, yang kuat, yang kekal. Maka mukmin yang mempunyai fisik yang kuat, fisik yang sehat, fisik yang bagus, itu lebih baik dan lebih Allah sukai ketimbang mukmin yang lemah secara fisik juga. Sekali lagi, asbabul wurud hadis itu adalah berbicara masalah fisik. Tapi kemudian banyak para masalah hadis melebarkan bukan hanya fisik. Memangnya fisik tak kelihatannya. Karena hadis itu nanti dikaitkan dengan ayat yang cukup terkenal ya, wa'idzu lahum mastata'tum min quwwah. Hadis tentang ini. Surat Al-Anfal 60. Wa'idzu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Bla berikutnya Al-Anfal 60. Yang kemudian ayat ini secara lebih eksplisit, secara lebih dhahir ditafsiri oleh Rasul dengan sabdanya, ala innal quwwata rabbil. 3 kali saja. Ala innal quwwata rabbil. Ala innal quwwata rabbil. Ketahuilah kekuatan adalah melempar. Ketahuilah kekuatan adalah melempar. Ketahuilah kekuatan adalah melempar. Maksudnya di sini adalah kekuatan melempar dari sisi askari militer. Karena waktu itu pembicaraan terkait dengan masalah perang. Sekali lagi, hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallahi minal dha'ifi itu secara asbabul wurudnya berbicara masalah fisik. Tetapi
para pensyarah hadis lebih melebarkan itu, dan memang nggak salah juga ketika dikaitkan dengan pula. Jadi yang dimaksud dengan orang yang kuat itu tidak hanya semata-mata, begitu, tidak hanya semata-mata kuat fisik, tapi lebih jauh daripada itu adalah kuat mengendalikan diri, mental. Wa inna masyadidu alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang marah itu kan kadang-kadang loss of control ya, lepas kendali, kadang-kadang gitu. Makanya hakim itu gak boleh memutuskan ketika marah. Sebab ya, dari saya sama mempunyai satu apa yang demikian sendiri. Saksi itu nggak boleh dari kerabat, nggak boleh dari kerabat. Saksi dan pembela, saksi dan pembela nggak boleh dari kerabat. Saksi yang dianggap ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kerabat ini akan apa? Nggak fair, akan subjektif ya. Bagaimana dulu kok? Gitu. Gak bisa. Rasul menjadi saksi pembelanya Ali bin Abi Thalib, gak bisa. Demikian pun sebaliknya. Saya kalau mau ingat ya, kan ada kasus ya persengketaan antara seorang Yahudi dengan jadi kalau saya itu apa ya? Maka Rasul dengan apa? Yang dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau saya terkait dengan penyempurnaan. Padahal Yahudi itu jelas apa? Enggak sebagaimana yang dituduhkan. Tapi ketika kerabat Rasul, sekarang saya tak tahu apa nanti. Apakah Rasul yang akan apakah Fatimah atau Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi pembela, saksi mereka itu kan apalagi kalau hakim kembali ke sini. Hakim itu ketika akan memutuskan tak benar koreksi, bahkan dalam situasi yang lain kondisi yang sama ini tak boleh. Kondisi yang pasal itu kenapa? Ini ganggu banget. Kondisi lambung yang gak fit itu ganggu kenetralan. Luar biasa. Karena itu hakim juga dikatakan apa? Ada 3 hakim, yang 2 masih melanggar, yang 1 ke surga. Kenapa yang 2 melanggar? 1, dia memutuskan tidak berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala karena bodoh. Karena bodoh. Yang kedua, dia tidak memutuskan perkara dengan dasar hukum Allah karena apa? Bandel, ngerti asli benar, tapi sengaja dia tidak pakai. Walaupun dosanya yang kedua-duanya ini dosanya lebih berat yang ngerti tapi bandel. Kalau yang tadi nggak tahu, tapi kalau dia memutuskan dengan ketidaktahuan tadi itu, maka dia masuk neraka. Hanya 1 hakim itu yang berbeda, yaitu yang memutuskan berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakim luar biasa beratnya. Kalau ada keluarga kita yang punya profesi hakim, tolong jangan bosan-bosan untuk kita nasihatin dia. Masalahnya apa? Ya kehidupan dia itu dari sejak di dunianya aja itu sudah mohon maaf ini bahasa saya dipikir jurang neraka misalnya. Ini bahasa saya ya. Sejak hidup di dunianya itu seperti itu. Maka yang menyelamatkan hanya Allah, yang menyelamatkan dia hanya Allah. Luar biasa. Tapi kalau gak ada hakim muslim juga gak boleh gitu loh. Ya gak boleh. Dalam sebuah ayat surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman senada dengan hadis ini,
wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini menjadi salah satu di antara ciri-ciri muttaqin. Dalam Al-Quran ciri-ciri muttaqin kan terserah kemana-mana ya. Awal surat Al-Quran ada, di Al-Imran juga ada. Nanti di juz-juz belakang-belakang juga banyak dengan beberapa sifat-sifat yang sedikit ada perbedaan satu dengan yang lain, yang sifatnya komplementer, sifatnya saling melengkapi. Tapi dalam surat Al-Imran ayat 324 ini, salah satu di antara sifat muttaqin adalah wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memegang dirinya, mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Wal kadhimin al-ghaidha, orang yang dizalimi, maksudnya pernah dizalimi. Suatu saat keadaan berbalik, dia menjadi orang yang di atas angin. Dia sangat bisa untuk membalaskan dendam dia kepada orang yang pernah berzalim pada dirinya. Maka, apakah kemudian dia akan melampiaskan dendamnya itu sehingga suatu saat mungkin orang yang pernah berzalim pada dia itu berbuat kesalahan, lalu ini menjadi sebuah alasan untuk menimpakan hukuman kepada dia melebihi kadar dari kesalahan dia. Hati-hati, jangan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sinyal, orang-orang yang kuat adalah diantaranya al-kadhimin al-ghaidha, orang yang mampu mengekang jiwanya ketika dalam keadaan ghaidh, marah. Ghaidh itu marah yang betul-betul terpendam dalam dada dan mempunyai satu peluang untuk diluapkan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Terakhir, satu hadis lagi, wa an Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intabaha awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajibu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajibu faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasy syaithanir rajim. Muttafaqun alaih. Dari Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling memaki. Rasul sedang bersama dengan Sulaiman bin Surah duduk di satu tempat. Saat itu ada dua orang yang sedang bertengkar, saling memaki, saling berarti ya terjadi dibalik. Salah seorang dari keduanya wajahnya telah merah padam dan urat lehernya membesar. Orang belakang itu satu lagi diungkapkan sering kita dapat dalam WA yang masuk kita ngomong keras, teriak-teriak, adanya di dalam itu baik. Kalau ngomong dengan yang bersangkutan itu yang dekat begini ini dengan suara yang lunak aja juga, tapi enggak, itu cuma suara yang keras. Tapi ketika yang dekat ini juga marah, semua sudah dengar juga apa yang disangka. Padahal orang jauh tuh. Wah, seperti itulah kadang-kadang orang yang sudah tertutup dengan manusia. Kalau kita menonton kadang-kadang begini banyak. Ketawa sendiri ketika kita kemudian menyadari atau merenungkan pernah malam gini-gini ngomong dengan istri, ngomong dengan anak, kencang-kencang pada depan kita. Iya, ngomong dengan murid pada depan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkan tentulah kemarahan yang ada pada diri orang tersebut akan
Jika ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, pastilah banyak kemarahan ada, kemarahan yang ada. Selanjutnya orang-orang berkata kepada orang yang tadi, menyampaikan, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 3282, Imam Muslim nomor hadis 2610. Nah, di sini jemaah rahmatullah ada satu tips untuk mengendalikan marah. Satu di antaranya adalah ta'awudz, mengucapkan talafuz dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu di antara tips. Hadis yang lain kemarin coba sering kita dengar pula ya. Ta'awudz untuk masih tidur. Atau kalau tadi berdiri, duduklah. Duduk masih marah juga, tidur. Kalau masih terasa marah pula, siram dengan air. Dengan cara apa? Wudu. Karena air akan meredam api yang sedang bergejolak. Salah satu di antara tips pertama adalah ucapkan kalimat talafuz atau ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian jemaah rahmatullah, masih ada waktu kurang lebih 3 menit, saya kembalikan kepada pembaca. Halo. Ya, mungkin acara selanjutnya sesi tanya jawab dari ibu-ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dari bapak, perkenalkan diri. Ada lagi mungkin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama, saya tangkap di sini secara umum ada dua ya. Kalau tadi ada 3 pertanyaan, tapi saya tangkap ada 2. Apakah kerabat itu juga tidak bisa menjadi saksi dalam masalah hutang? Yang saya pahami, yang saya pahami, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi itu memang di sini ada garis bukan, kita tidak bahas hadis terkait dengan masalah saksi tentang kesengketaan. Yang saya pahami, kerabat itu tidak boleh menjadi saksi pembela itu dalam persidangan yang sifatnya ya persengketaan ini. Kalau menjadi saksi utang-utang, ya bahkan kerabat kita nggak sampai kalau dulu gitu. Karena nanti kalau saya meninggal dan orang tersebut masih punya hutang, maka yang berkewajiban pertama kali untuk menanggung atau merampungkan hutang itu adalah kerabat. Utamanya pula adalah kerabat dekat. Dan itu bagian dari warisan, Pak. Warisan itu hak dan kewajiban. Nah ini ya. Kadang selama ini kadang-kadang kita memahami warisan itu hak semata ya. Warisan itu hak dan kewajiban. Termasuk hak piutang. Orang tua kita punya piutang pada orang lain, di orang lain.
Maka tidak salah kalau misalnya kita punya utang besar atau kecil, itu juga Al-Quran menganjurkan untuk ditulis, sehingga itu bisa menjadi data otentik bagi kerabat kita. Mungkin kita tidak bisa menceritakan detail kepada keluarga kita, mungkin, tapi dengan melihat catatan ini, insya Allah kan mudah kita telusuri. Bahkan Rasul pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang beliau tanyakan dia punya utang. Dulu kan saya pas begini. Kalau di kita ini rata-rata menjelaskan masalah utang itu ketika jenazah mau diberangkatkan. Ternyata Rasulullah SAW ketika diminta oleh kaum mensolatkan sholat jenazah, maka ditanyakan dulu sebelum makan dia punya utang. Ketika dia masih punya utang, maka orang-orang yang menuntaskan, maka Rasul tidak mensolatkan, dalam arti ini sebagai satu sinyal, satu pertanda bahwasanya urusan utang sangat besar sekali, bahkan saya mati. Dan kemudian Rasul kemudian memerintahkan sahabatnya untuk mensolatkan orang itu. Bukan berarti kemudian bersolat, bukan begitu. Ini sebagai satu sinyal, sebagai satu tanda. Setelah itu, kalau saya keliru Abu Darda, itu yang boleh menjamin, ya Rasul, saya kafir atau menjamin utang orang ini. Lalu kemudian Rasul bersumpah. Padahal Abu Darda bukan anaknya juga, tapi di situ nggak diceritakan apakah itu kerabatnya, tapi yang jelas dan kafir utang tersebut Rasul baru mau mensolatkan orang jenazah orang itu. Nah, sekali lagi jawabannya adalah kerabat sangat dianjurkan untuk menjadi saksi utang seseorang. Kemudian yang kedua, wanita apakah boleh jadi hakim? Kontroversi. Walau yang saya pernah baca di Jubul Ulama, kawan saya itu mohon juga dibenarkan untuk sekali. Di antara yang orang Syafi'iyah juga boleh. Ya, walau bukan mendiskriminasikan perempuan atau wanita, karena wanita lebih banyak kepada perasaan, bukan kepada logika. Sehingga kurang bisa untuk bersikap tegas. Sisi itu yang kemudian dijadikan sebuah sorotan. Walau ini tapi sekali lagi kontroversi Pak ya. Saya tidak menjawab secara hitam putih karena ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang saya terima atau yang saya pahami, utamanya di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah tidak dijadikan hakim dari kalangan walau itu Pak ya. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.